Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel ASP TV bersama saya Muhammad Faris Bantani. Semoga para subscriber dan para penonton setia ASP TV selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas-aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus yang sedang viral, yaitu kecelakaan beruntun yang terjadi di Balikpapan. Tetapi sebelum masuk pada pembahasan, bagi yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, share, and comment agar channel ASP TV bisa terus berkembang dan bisa terus semangat memberikan edukasi-edukasi tentang hukum kepada kita semua. Masuk pada pembahasan kronologis atau kejadian yang terjadi di Balikpapan, tepatnya di turunan Simpang Muara Rapak, Balikpapan, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Kecelakaan tersebut mengakibatkan banyaknya korban. Yang pertama, 4 orang tewas, 1 kritis, dan 21 luka-luka. Pertanyaannya, apakah sopir truk tersebut dapat dikenai sanksi atau dapat dijatuhi pidana, ataupun sopir truk tersebut tidak diberikan pertanggungjawaban, entah itu sanksi administratif ataupun sanksi pidana. Jika kita melihat video yang sudah beredar, di situ kita bisa lihat dari video yang sudah viral. Kita lihat dalam video tersebut, mobil truk yang berwarna merah dari arah kejauhan sudah terlihat truk tersebut melaju dengan kencang. Ketika truk itu menyalip kendaraan yang ada di depan, tiba-tiba truk tersebut langsung banting setir ke arah kanan, yang dimana di depannya telah banyak pengendara motor ataupun mobil yang sedang menunggu pergantian lampu merah. Disitulah terjadinya kecelakaan beruntun di lampu merah Balikpapan. Menurut saya sopir truk tersebut dapat dikenai sanksi. Adapun 2 kemungkinan yang mengakibatkan sopir truk itu dapat dikenai sanksi. Yang pertama yaitu karena sopir truk tersebut ugal-ugalan. Ugal-ugalan yang dimaksud yaitu sopir truk tersebut misalnya beliau kebut-kebutan, atau sebelum mengendarai truk atau sebelum supir truk tersebut bertugas, ia meminum minuman beralkohol hingga kurangnya kesadaran. Kemungkinan yang kedua yaitu kealpaan. Di sini kealpaan yang dimaksud yaitu kekurang hati-hatian atau keteledoran. Misalnya supir truk tersebut sebelum berangkat melakukan tugas, menjalankan tugas, supir truk tidak mengecek mobil terlebih dahulu, entah itu dari ban, rem, ataupun mesin truk tersebut. Lalu pasal berapa yang dapat dikenakan? Jika supir truk telah terbukti melakukan ugal-ugalan atau balap-balapan atau mengendarai truk dengan kecepatan tinggi, maka pasal yang dapat dikenakan yaitu pasal 310 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bunyi pasal 310 ayat 1 yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Ayat 2 menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan
dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Ayat 3 menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat bagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Ayat 4 dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Tetapi jika supir truk telah terbukti melakukan kealpaan, maka pasal yang dapat dikenakan yaitu pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Pasal 360 ayat 1 menyebutkan barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Ayat 2 barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbulnya penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Ada lagi pertanyaan, kenapa supir truk dapat dikenai sanksi? Adapun hal-hal apabila supir truk itu sedang dirampok hingga si supir hilang kendali akibat perampokan itu dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka hal itulah yang menyebabkan jika supir truk tidak dapat dikenai sanksi. Lalu bagaimana akibat hukumnya? Akibat hukumnya tadi kita bisa melihat dari video yang sudah beredar, di mana kecelakaan tersebut menyebabkan korban yang pertama 4 orang tewas, yang 1 kritis, yang 21 luka-luka, entah itu luka berat ataupun luka ringan. Maka jika pasal yang dikenakan yaitu pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, pasal yang dikenakan yaitu pasal 310 ayat 4 yang berbunyi dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Tetapi jika supir itu terbukti melakukan kealpaan, maka pasal yang dapat dikenakan yaitu pasal 359. Barang siapa yang berbunyi barang siapa karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga para pengendara selalu waspada dan selalu berhati-hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal hukum, kenali hukum, jauhi hukuman.